Shalom, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perpajakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Laura, Saya Gisela, saya Sylvia Febiola, saya Tiara Manurung, saya Fiona Isabel. selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak dan fungsi pajak. Definisi pajak menurut para ahli dapat diringkas menjadi 1. Iuran atau kontribusi wajib dari rakyat kepada negara. 2. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. 3. Tidak ada imbalan langsung yang bisa ditunjukkan kepada individu. 4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan. 5. Berfungsi sebagai alat anggaran dan pengatur dalam ekonomi dan sosial. Berikut ada fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi mengatur. Alat untuk mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya tarif impor, pajak barang mewah. 3. Fungsi pemerataan pendapatan. Mewujudkan keadilan sosial melalui tarif pajak progresif dan penyediaan fasilitas publik. 4. Fungsi legalitas pemerintahan. Pajak menjadi dasar hak rakyat menuntut akuntabilitas pemerintah. 5. Fungsi stabilitas. Menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengatur peredaran uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak. Jenis pajak ada 8, yaitu PPh. PPh pajak atas penghasilan orang atau badan dalam 1 tahun. Contohnya PPh 21 gaji, 22 impor, 23 dividen, 25 angsuran, 29 kurang bayar, final UMKM. 2. PPN. PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa, tarif umum 11%. Contohnya belanja di toko dan jasa servis. 3. PPNBM. PPNBM adalah pajak tambahan atas barang mewah, contohnya mobil mewah, perhiasan, bea materai. Pajak atas dokumen bernilai hukum atau ekonomi, contohnya kwitansi 5 juta perjanjian. Pajak daerah dipungut pemerintahan daerah, contohnya PKB hotel, restoran, hiburan, reklame. 6. PBB. PBB adalah pajak atas tanah bangunan, dibayar tahunan. BPHTB. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak tanah atau bangunan, misalnya beli atau warisan. 8. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk itu pajak impor barang, kalau bea keluar pajak ekspor barang tertentu, sawit atau tambang. Lalu saya akan menjelaskan tentang hierarki peraturan pajak. Hierarki peraturan pajak ada 6, yaitu UUD 1945, UU, PP, Pepres, PMK. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak itu dibagi menjadi 7, yaitu ada asas finansial. Finansial adalah asas ini pemungutan pajak harusnya disesuaikan dengan pendapat, omset, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda. 2. Ekonomis. Setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemesrotan perekonomian rakyat. 5. Ada yuridis. Yuridis pemungutan pajak haruslah diatur secara sah, secara legalitas dan ketentuan hukum. Di Indonesia pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal, utamanya pasal 23 ayat 2 UU 1945. 4. Ada asas umum. Asas umum bukan individu. Hal ini berarti pemungutan sekaligus pengguna pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat. 5. Itu kebangsaan. Patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut haruslah bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara khusus. 5. Sumber. Pemungutan pajak hanya dikenakan pajak wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau
yang sesuai dengan tempat tinggalnya. 5. Wilayah. Pemungutan pajak diklarifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya. Bila ia tinggal di luar negeri, maka pemerintah Indonesia tak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya. Sistem pajak Indonesia beragam. Pajak dikategorikan berdasarkan objek, sifat, dan pemerintah pemungut. Metode pemungutnya meliputi self-assessment, official assessment, dan withholding. Pahami sistem ini untuk kepatuhan pajak yang baik. Ikuti selalu perkembangan peraturan terbaru. Pungutan selain pajak meliputi retribusi, bea cukai, dan sumbangan. Contoh di Jakarta, retribusi sampah dan parkir. Pungutan ini membiayai layanan publik dan mengatur kegiatan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagian perlawanan terhadap pajak dan pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak adalah tindakan atau sikap penolak membayar pajak, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Ini bisa terjadi karena ketidakpuasan terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah, ketidakpercayaan pada pemerintah, beban pajak dianggap terlalu berat, dan kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang kewajiban pajak. Contoh perlawanan yaitu tidak melapor pajak, memalsukan data, atau menghindari pajak secara ilegal. Tax evasion. Pemungutan pajak adalah proses pengambilan iuran wajib oleh negara dari warga negara atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Pemungutan ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung.